Sebenarnya gue agak menyesal beli mobil Eropa ini. Pertama kali gue megang mobil Eropa ya mobil C200 W204 tahun 2011 ini. Gue beli dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah pasaran. Dengan kondisi banyak minusnya. Gue akan tunjukin kepada lo apa aja yang perlu kalian perhatikan saat kondisi membeli mobil, khususnya mobil Eropa. Kalau gue lihat dari bagian depannya, minus seperti ini, bagian headlampnya meleleh, ya wajar lah. Ini udah masuk di perhitungan gue dalam gue proses membeli mobil. Gue taksir headlamp ini harganya sekitar 2-3 jutaan. Kondisi ini mobil tergolong masih banyak orinya. Dari bagian cat masih banyak orinya, terus untuk bagian kacanya semuanya masih kondisi ori. Tapi gue kecelek nih, ada bagian yang benar-benar miss yang di luar dari penglihatan gue. Kalian bisa lihat nih di bagian ujung kanan kap mesin ini agak sedikit bergelombang. Nah, ini kalian bisa lihat nih, agak sedikit bergelombang. Dan ternyata kalau kita detailkan lagi, ini tuh bekas dempulan. Gue akan goyangkan kameranya nih. Nah, kalian bisa lihat ya, kondisinya ini bekas dempulan. Tuh, kelihatan banget. Nah, jadi waktu kemarin tuh gue beli langsung ke pemakai. Di rumahnya gue samperin mobil ini. Dan kondisinya itu minim cahaya. Karena gue mungkin udah keburu nafsu beli mobil, jadi gue benar-benar keburu-buru lah dalam proses ceknya. Nah, untuk kondisi mesinnya sendiri, ini mesinnya udah gue bersihkan. Mesin yang udah gue bersihkan ini kondisinya lumayan utuh sih ya mesinnya ya. Tapi kalau ternyata setelah gue intip-intip ke bagian kolong bawahnya itu ada bekas rembesan oli di bagian bawah. Terus gue juga ngecek di bagian sini, bagian head ada sedikit rembesan. Dan kemarin gue sempat ketemu sama temen gue yang biasa main jual beli mobil Eropa, dan dia cek tuh kondisi mobil C200 ini W204 ini, katanya bagian tulangan ini gantian, tapi rapih banget katanya pembuatannya. Nah, setelah gue cek kondisinya, kalau tulangan ini sih, ini bukan tulangan gantian ya, tapi ini selesai diperbaiki gitu. Ini selesai diperbaiki, tapi kondisinya benar-benar bagus banget ini diperbaikinya. Terus teman gue juga yang biasa main mobil Eropa bilang bahwa jalur si selang radiator yang ini udah pindah ke bawah, harusnya ini dia ada di atas. Karena gue belum terlalu mahir banget di mobil Eropa ya, jadi wajar lah mungkin dalam proses pertama kali membeli mobil Eropa ini ada beberapa miss yang gue lakukan. Bagian atas ini juga bagian kap mesin ini, di bagian ujungnya ini gue benar-benar kelewat ya. Mungkin kalian yang pernah nonton video sebelumnya, bahwa sealer yang ada di ujung-ujung kap mesin ini kalian bisa cek. Nah, ternyata ini gue lewat, dan yang dibuktikan lagi dengan bagian kap mesin ini yang udah bekas kesundul. Nah, ini dempulan. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, ini dia bagian interiornya. Interiornya ini masih full ori. Nah, untuk kondisi jok yang robek itu gue udah tahu dari sejak awal.
Terus gue juga kemarin melakukan pengecekan. Nah, ini electric seatnya apakah berjalan atau tidak. Nah, ternyata berjalan. Nah, ini tuh masih berfungsi ya elektriknya. Oke, untuk di bagian pembacaan body semuanya masih sama. Cuma di bagian pintu kiri ini ada bekas cat-catan sedikit. Lanjut ke bagian cabinnya ya, bagian pengemudi. Nah, hal yang gue lakukan salah. Jadi waktu itu gue nggak ngelihat trip yang ini nih. Gue nggak ngelihat karena si konsumennya sendiri, si pemiliknya sendiri yang langsung menghidupkan ini mobil. Jadi begitu di mobil dihidupkan, yang pertama kali gue lihat ialah kilometer yang tadi itu ya, kilometer 54.000 yang pertama kali gue lihat. Dengan kilometer itu gue lihat kondisi interiornya masih lumayan bagus, nggak terlalu kelihatan capek, tapi gue miss dalam proses membaca kilometer ini. Kilometer ini gue baca 53.000 dan ternyata kilometernya ialah 212.000 guys. Gila, stres gak tuh? Begitu gue tahu, gue langsung lemas. Kilometer 212.000. Jadi benar-benar shock gue tahu kilometer itu. Tapi dengan kondisi interior yang seperti ini masih lumayan sangat rapi, dengan kondisi minus depan, gue rasa masih oke lah. Dengan harga yang gue beli itu di bawah, bener-bener di bawah harga pasaran. Nah, ketika gue menghidupkan mesin, nah ini logo airbagnya ini belum keluar nih. Nah, ini ya, ini apa, lambang airbag ini belum keluar. Yang kemarin kebaca itu hanya sensor ABS. Dan mungkin apa namanya, di situ ada sensor lagi tuh. Itu gue nggak ngerti sensor apa. Nah, gue menghitungnya itu sensor ABS, kalaupun gue harus ganti sensor ABS itu mungkin sekitaran 1 sampai dengan 1,5 juta. Jadi sensor ABS yang gue tambah dengan lampu itu ya kurang lebih 5 jutaan lah. Gue harus modalin lagi nih mobil. Dan ternyata gue pakai beberapa hari kemarin, si sensor airbagnya ini muncul guys. Gila, sensor airbagnya ini muncul, tapi di kondisi cabinnya ini, kondisi airbagnya ini nggak ada bekas rekondisi. Nah, kondisi ini tuh nggak ada bekas rekondisi, bekas ibarat diperbaiki lah. Ini masih normal semua ini apa namanya, dashboardnya, dan nggak ada tanda-tanda bekas pecah. Terus di bagian setir juga nggak ada tanda-tanda bekas pecah. Ini semuanya masih berbintik kulit jeruk. Dan begitu mesin gua hidupkan, ternyata semuanya masih stabil. Di bawah juga masih enak. Terus hanya kaki depan aja. Jadi total pada saat gue melakukan transaksi pembelian ini mobil, gue menaksir bahwa perbaikan yang harus gue lakukan ialah mungkin maksimal sekitar 10 jutaan. Oke, mungkin itu aja berbagi gue kali ini dalam proses kalian membeli ya. Membeli unit mobil, jangan pernah kalian tergiur dengan harga yang murah. Terus selalu berhati-hati dan teliti saat membeli. Jangan sampai kalian mengalami hal yang sama seperti gue. Meskipun harga mobil ini gue beli jauh di harga pasaran, tapi ya banyak perbaikan yang harus gue lakukan.